Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBeta Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sharing nih tentang trik ya atau tips bagaimana saya mengawinkan ikan cupang yang terbaru ya. Kalau yang terbaru teman-teman, saya menggunakan baskom kotak ini, ukurannya sekitar 30 x 30 ya. Kemudian atasnya itu saya pakai kalsibot teman-teman ya, buat tutup. Kenapa sih harus ditutup? Ya karena dalam proses kawin itu mereka nggak mau diganggu teman-teman ya, jadi harus ditutup. Tutupnya sih nggak harus kalsibot, bisa pakai yang lain. Cuman saya suka dengan kalsibot karena apa? Karena di sini tuh ruangannya semi outdoor, jadi kalau kena air segala macam itu nggak cepet rusak ya. Kemudian untuk proses penjanturan saya biasanya melakukan pagi hari seperti ini teman-teman ya. Ini saat ini masih pagi hari. Nah ya. Nah pagi hari ini saya jantur, tapi kalau jantannya ini sudah di tempat ini selama 1 hari ya. Sebelumnya saya kasih ketapang dulu sampai pekat, habis itu ketapangnya saya angkat teman-teman. Kenapa? Karena kan ketapangnya itu biasanya besar. Nah kalau besar itu nanti terkadang susah atau menyulitkan kita untuk mengambil indukannya. Jadi biasanya kalau airnya sudah coklat, ketapang yang besar saya ambil terus saya buang. Kemudian saya ganti dengan ketapang yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Tujuannya buat apa Om? Jadi tujuannya itu untuk tempat si jantan menaruh buihnya gitu ya. Kalau kita potong daun ketapangnya terlalu besar, terkadang buat yang masih awam, masih pemula itu nggak tahu nih sudah bertelur apa enggak gitu. Maka solusinya teman-teman bisa potong daun ketapangnya kecil-kecil seperti ini. Jadi nanti kalau si betinnya sudah mengeluarkan telur itu kelihatan ada telurnya atau enggak, begitu ya. Itu yang kedua kan untuk proses ngambilnya nanti kalau misalnya sudah bertelur kan yang diangkat duluan jantannya, maaf ya, yang diangkat duluan itu betinanya. Nah setelah anaknya menetas biasanya umur 2 hari atau 3 hari jantannya baru saya angkat. Nah itu kalau daun ketapangnya sedikit seperti ini itu jauh lebih mudah teman-teman ya. Ini juga sama ya. Kemudian untuk proses janturnya saya di sini pakainya gelas plastik teman-teman ya, ukuran 16 oz. Kenapa sih 16 oz? Jadi biar pas kalau ditutup teman-teman ya. Kalau gelasnya terlalu tinggi atau kita pakai yang 22 oz, ketika ditutup seperti ini itu nggak nutup sempurna teman-teman. Nah tapi kalau pakai 16 oz ini tingginya itu sama ya, pas banget loh. Jadi pas nutup itu bisa tertutup dengan sempurna. Nah ini saya mau breed ya, yang ini plakat dasar Cooper, yang ini plakat dasar yellow ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini juga sama, ada daun ketapangnya. Jumlahnya berapa Om? Jumlahnya bebas ya. Jadi fungsinya dari daun ketapang ini adalah untuk tempat si jantan menaruh buih ya. Kalau bisa sih dikumpulkan jadi satu. Nah setelah dijantur seperti ini teman-teman, kan janturnya pagi hari ya. Nanti sore hari saya lepas betinanya. Lepasnya gimana? Lepasnya tinggal dituang aja begini ya. Jadi ini terus nanti tinggal dituang gitu, terus diangkat ya. Ini proses penjanturan. Kalau ini betinanya sudah 2 kali kawin ini teman-teman ya. Jadi betina itu kalau saya biasanya hanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali nggak saya breed lagi ya, walaupun bisa sampai 3 kali atau 4 kali. Yang ini juga sama, ini kawin yang kedua ya, dengan pasangan yang sama. Terus tambahan lagi buat teman-teman ya, ketika proses menutup ini jangan ditutup full teman-teman ya. Nah kan bisa ditutup seperti ini ya, tapi kalau saya biasanya itu nggak ditutup full ya. Jadi saya kasih jeda sedikit seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya ada cahaya yang masuk walaupun nggak terlalu terang ya. Tujuannya supaya si jantan dan betina itu bisa kawinnya dengan sempurna karena ada sedikit cahaya. Kalau ditutup full seperti ini kan benar-benar gelap ya. Itu pengalaman saya, kadang itu proses kawinnya nggak sempurna ya, kadang telurnya itu nggak keluar maksimal dan lain sebagainya. Nah biasanya saya kasih
jeda sedikit seperti ini, lubang sedikit, tujuannya agar ada cahaya yang masuk, walaupun cahayanya masuknya hanya sedikit. Itu pengalaman saya ya, selama saya praktekkan selama ini, itu proses kawinnya bisa lebih sempurna, jadi telurnya itu bisa keluar maksimal gitu teman-teman ya. Jadi ngelepasnya sore, biasanya dia itu kawin setiap pagi. Jadi kalau teman-teman mau kontrol ya, itu jangan pagi teman-teman ya. Kalau mau kontrol ini betinanya sudah keluar telur atau enggak, itu teman-teman kontrolnya sore hari, bisa sekitar jam 5 atau jam 4 gitu ya. Kalau misalnya nanti dikontrol betinanya belum mengeluarkan telur ya, berarti ditutup lagi. Biasanya kalau saya itu maksimal saya tunggu sampai 3 hari teman-teman ya. Kalau 3 hari nggak mau kawin-kawin juga, biasanya memang tidak berjodoh ya. Tapi umumnya sih sehari atau 2 hari sudah kawin, sudah mengeluarkan telur. Tapi saya juga pernah sampai hari ketiga itu baru kawin mengeluarkan telur. Jadi biasanya saya tunggu sampai 3 hari. Nah, selama proses kawin ini juga ada pertanyaan dari teman-teman, apakah dikasih makan apa enggak Om ya. Jadi tetap dikasih makan teman-teman ya. Ngasih makannya sore hari ya. Kasih makannya biasanya saya kalau lagi kawin gini saya kasih cacing sutra ya, atau jentik nyamuk. Kenapa jangan dikasih kutu air ya? Karena kalau kutu air itu khawatirnya nanti kalau ketika sudah bertelur ya, atau mungkin sudah pada menetas, itu nanti mengganggu telurnya kutu air tersebut ya. Jadi biasanya saya pakai cacing sutra atau jentik nyamuk, tapi jentik nyamuk yang kecil-kecil yang masih lembut-lembut. Begitu ya teman-teman ya tips dari saya. Silahkan buat teman-teman yang mau praktek breeding ya, teman-teman bisa praktekkan, prosesnya mudah kok, hanya seperti ini saja. Nah nanti kalau sudah bertelur, teman-teman bisa menyiapkan pakan selanjutnya, yaitu artemia. Kalau saya biasanya seperti itu, atau bisa menyiapkan kutu air, nanti disaring, diambil anakannya. Begitu ya teman-teman ya, sharing dari saya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.